Kita akan kembali untuk mengerjakan latihan soal, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai cara bagaimana menentukan kepemilikan dengan menggunakan preposisi le ditambah dengan kata yang menyatakan keberadaan yes, and, atau hayah, atau yihyeh. Nah, jadi yes itu akan dinyatakan sebagai kepemilikan sekarang. Kalau demikian juga n, ketidakmilikan sekarang. Kalau hayah itu berarti kepemilikan yang sudah dimulai sejak dahulu, ya. Jadi hayah li, saya telah mempunyai, diterjemahkan demikian. Lalu kalau menggunakan kala imperfect yihyeh, maka itu adalah kepemilikan yang akan terjadi. Ya, jadi akan diterjemahkan saya akan mempunyai. Karena ini menggunakan yihyeh li. Saya akan mempunyai. Akan ada kepadaku anak laki-laki. Ini pengertian secara literal ya. Tetapi dalam terjemahan kita bisa menjelaskan itu sebagai aspek kepemilikan. Nah, sekarang kita akan melihat latihan soal untuk mengasah kemampuan kita menerjemahkan contoh kepemilikan ini. Kemarin kita sudah selesai di dalam nomor yang kelima. Sekarang kita akan menerjemahkan nomor yang keenam. Ya, kita akan baca dulu bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ameru anse hamakom yadanu et laban vehine Rahel bito im azon asher le abia. Oke. Apakah bisa dibacakan? Silahkan terjemahan dari Arlan dibacakan. Oh, masih di asrama, silahkan diambil. Bisa dijawab, terjemahkan, dibacakan terjemahan Yusak. Di tempat itu berkata mereka menyambut ramai, dan lihatlah Rahel perempuan bersama dengan domba itu yang ikut ayah. Oke. Di sini adakah le abia? Oke. Jadi bisa kita terjemahkan yang kepada ayahnya. Tetapi bisa juga kita terjemahkan apa? Yang milik ayahnya. Nah, ini preposisi le ini bisa diterjemahkan milik, yang ayahnya miliki, ya, yang bapaknya miliki atau punyai, yang bapaknya punyai. Jadi sekali lagi anse hamakom apa tadi? Para laki-laki tempat itu, mereka berkata, mereka atau kami? Oh, kami ya. Ini kami ya. Kami mengenal Laban. Dan lihatlah Rahel putrinya, anak perempuannya, bersama domba itu. Domba yang ayahnya kepunyaan ayahnya itu. Kepunyaan ayahnya. Ya, boleh. Kepunyaan ayahnya itu, boleh. Domba kepunyaan ayahnya itu. Karena le di sini bisa menyatakan milik ya. Jadi sekali lagi, le tidak harus selalu diterjemahkan kepada atau untuk, ya, tetapi bisa juga menjelaskan milik. Oke, nomor 7 silahkan dibacakan, Esron. Sa'al Betmi Amera Rakel Laban Ya, bagaimana terjemahannya?
Yakub menanyakan Rahel, anak perempuan siapa kamu? Rahel berkata, saya anak perempuan Rahel. Oke, bagus sekali terjemahannya ya. Apakah ada preposisi le yang menyatakan tempat di dalam kalimat ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, bagus terjemahannya bagus. Nomor 8. Silahkan dibaca Yoksan. Arab, Yakob, Laban, Lerachel, Behu, Natan, Nur, Lito, Hagedolah, Naisa, Takat, Rakel. Oke. Terjemahannya bagaimana? Yakob melayani Laban Rahel, dan dia tidak memberi perempuannya kepada perempuan Rahel. Oke, bagaimana jika kita terjemahkan le-nya itu dengan kepemilikan? Bisa nggak? Yakob melayani Laban milik Rahel, apakah begitu? Kepada Rahel bisa juga, bagi Rahel. Ya, bagi Rahel juga bisa. Tapi kalau milik Rahel apakah bisa? Tidak ada ya, karena tidak menunjukkan kepemilikan di sini. Behu Natan Lo, dan dia memberi bagi dia, baginya anak perempuannya. Jadi dia memberikan perempuan, anak perempuan baginya. Bagi siapa? Bagi Yakub. Ya, atau ini jadi bisa diterjemahkan demi Rahel, bisa ya. La di sini demi. Jadi ada banyak cara menerjemahkan le, preposisi le. Nah, salah satunya adalah di sini kita terjemahkan demi. Yakub melayani Laban atau bekerja Laban, nggak mungkin kalau bekerja Laban ya. Yakub melayani Laban demi Rahel, ya mungkin demi mendapatkan Rahel ya. Nah itu. Dan dia memberi baginya anak perempuannya, tapi di sini ada kata sifat, jadi belum selesai. Anak perempuan yang besar atau yang sulung, ya bisa. Yang sulung itu Leisah takat Rahel. Kepada perempuan takat daripada Rahel. Nah, berarti bukan siapa? Bukan Rahel yang diberikan ya. Ya, berarti di sini bisa tetapi nih. Ya, tetapi dia memberi anaknya yang besar kepadanya, kepada atau apa nih? Kepada anak, kepada perempuan dari ada Rahel, Leisah sebagai istri, ya, sebagai istri, ya, Isah sebagai istri dari Rahel, ya. Oke, daripada Rahel, ya. Oke. Jadi kita bisa mendapati le itu maknanya banyak, bisa sebagai, bisa kepada, bisa demi. Nah, ya, bisa demi, ini pemakaian le. Bisa juga tadi milik. Nah, le itu punya banyak arti. Kita harus memperhatikan konteks, ya. Oke. Nomor 9. Silakan dibacakan Yusak. Kata Elohim kamu mungkin
An-nahnu. Amerika. Hmm. Kata Adinu, we anakmu, Beneka. Baneka. Oke. Engkau Allah kami dan kami umatmu. Engkau Bapa kami dan kami anak kami. Oke, bagus sekali. Dan kami anak-anakmu. Oke, bagus ya. Nomor 9 bagus. Oke, nomor 10. Arlan, dibaca. Paro. Bukan Firaun. Firaun itu terjemahan bahasa Indonesia. Paro. Karena Paro dekal Zekena. Ule Kol, ya, uli kol. Iya, kak maf. Ule Enihim. Asar Mose Kekol Asar. Belum selesai. Kekol Asher. Asar Amar Ernai. Ya, oke. Terjemahannya? Paro itu apa tadi? Firaun? Kepada semua tua-tua dan kepada semua yang bijak. Yang bijak di sini. Yang bijak itu siapa? Apakah perlu tambahan orang di sana? Karena kata sifat berdiri sendiri, ya orang-orang bijak ya, atau ya para bijak dan dengan mata-mata. Enehem, apa ini? La enehem. Dan nah ini le di sini kita harus terjemahkan di hadapan mata mereka, di hadapan mereka. Ya, kalau le itu kepada mata mereka, itu dalam bahasa Indonesia harus diterjemahkan di hadapan mereka. Jadi fungsi le di sini ya berbeda ya. Ini bisa diterjemahkan di hadapan ya. Di hadapan. Oke. Ini di hadapan. Oke, terus di hadapan mereka siapa? Musa melakukan semua yang Tuhan katakan atau firmankan. Jadi perhatikan di situ ada le yang bisa kita terjemahkan apa? Berbeda. Terjemahkan di sini dengan cara di hadapan. Jadi macam-macam ya terjemahan le ini kalau kita perhatikan di situ. Nah, perhatikan di sini juga ada le ya. Ada le di sini. Ya, ule kol. Nah, jadi ada le. Di sini tidak perlu kita terjemahkan karena ini mengacu kepada objek ya, objek dari kata kerja kara. Jadi Firaun memanggil semua penatua. Jadi ini tidak perlu diterjemahkan. Dua ini jadi objek. Jadi
Perhatikan fungsi preposisi berbeda-beda. Le Rahel, le ini demi, ini kepada, ini sebagai, ini tanda objek, bukan tidak harus diterjemahkan, dan ini di hadapan. Wah, banyak ya, le itu banyak sekali. Oke, nomor 11. Kembali Hesron. Semua Beni Israel Asir Yaredu Misraim El Yosef, oke. Eleh Shemot Bani Israel. Eleh inilah atau ini adalah, karena di sini ada eleh dan ini ada kata benda. Inilah nama-nama. Jadi ini satu ya. Ini nama-nama keturunan Israel yang turun, betul, ke arah, betul. Oke, menuju Mesir kepada Yusuf, ke arah Mesir boleh. Oke, jadi akhiran H di sini jangan lupa kita kemarin belajar ya, ada direction atau arah ya, direction ya, atau arah. Ini di sini ya, Mitzraimah, ke arah Mesir. Oke, 12 Yusak. Lo Lakah Yakob Ishak Mibe, betul, karena ada dages di sini, dages forte, karena ada vokal di depan. Jadi mi be, bukan mib. Mi benot. Kenaan. Oke. Ini Abiu. Oke. Yakub tidak mengambil perempuan dari anak perempuan Kanaan, sebab mereka jahat sekali di mata bapaknya. Sebab mereka itu siapa? Dari mana? Dari mana kata mereka? Akhiran ot. Apakah akhiran ot itu menandai mereka? Boleh itu diterjemahkan mereka, karena ini jamak ya. Ra'ot, jahat, karena ini jamak menjadi orang-orang jahat. Ya, karena ini feminim menjadi perempuan-perempuan jahat. Nah, mereka itu datang dari mana? Apa nih? Henah itu apa? Coba lihat di dalam diktat saudara. Henah itu apa? Pelajaran 33, halaman 33 atau 30. Lihatlah, itu hineh. Ya, jadi mereka itu datang dari henah. Kamu menerjemahkan tetapi tidak tahu itu datang dari mana.
Maka saya perlu curiga. Jangan-jangan lo ya. Jangan-jangan kamu nggak ngerjakan atau bagaimana, ya kan? Kerjakan ya. Jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang ditulis. Harus tahu apa yang ditulis. Oke? Mereka jahat. Sekalinya dari mana? Me'ot. Mereka di mata bapaknya jahat sekali. Oke. Nomor 13. Silahkan. Yoksan. Amare. Di sini ada apa nih? Ini yang menjadikan ini hidup. Amare. Ya, karena ada tanda nafas di sini ya. Amare. Ta. Li. Isteka. Yada ti. Yada ti. Mengapa mereka tidak akan berkata bahwa dia laki-laki? Saya tidak akan. Kenapa ada kata akan? Mengapa mereka tidak akan berkata? Apakah ini imperfect atau apakah ini perlu ditambahkan akan? Amarta ini kal perfect ya, orang kedua. Katalah ketal ta. Amarta. Jadi mengapa kamu tidak berkata li di sini kepadaku bahwa isteka hi, bahwa dia istrimu, bahwa istrimu dia ve'ani lo yadati, dan aku tidak mengetahui. Ini juga ada orang pertama, double ya, dan aku sendiri tidak tahu, begitu ya. Oke. Jadi hati-hati kalau tidak ada kata yang menunjukkan akan ya jangan. Kita belum belajar imperfect ya. Nanti kita akan belajar imperfect. Nomor 14. Silakan, Arlan. Amar lawan Yakub. Nasika. Benotai. Hena. Ubanika. Banai. Wecho Meka. Zoni. Vikol Aser Leka. Oke. Laban berkata kepada Yakub. Naseka. Istri. Naseka benotai. Naseka itu datang dari kata apa? Nasim. Nasim itu apa? Para perempuan. Para perempuan. Mu benotai. Ini dari kata? Nah, kalau benot anak perempuan ku, istri-istrimu anak perempuanku. Ya ini mereka anak-anak perempuanku dan anak
Beneka, anak laki-lakimu. Banai, anak laki-lakiku. Terus, dan dombamu, dombaku. Nah, jadi apa yang harus kita tambahkan di sini? Di sini? Di sini? Oke. Sorry, bukan di sini ya. Apa kaitan antara kata nasika ubenotai? Anak perempuanmu adalah, karena ini predikatif jadinya ya. Mereka ini satu dengan ini. Anak laki-lakimu di sini ada apa? Adalah. Sama, di sini juga adalah. Kenapa? Karena kata benda, dua kata benda selalu harus menimbulkan apa? Predikatif di sini. Ya, jadi harus ada kata adalah. Oke. Bagaimana? Bawahnya ya. Dan semua. Oke. Bagus. Adalah milikku. Dia adalah milikku. Atau milikku dia. Dan seluruh yang kau miliki dia adalah milikku. Ya, begitu ya. Oke. Nomor 15. Ini berapa nomor? Oke. Silakan siapa? Yusak. Yoksan. Oke. Coba pelan-pelan. Saya tidak terlalu mendengar. Simka. Namamu akan menjadi Israel. Ya, begitu ya. Oke. Nomor 16. Yusak. Shem Bena Yosef Yihye Aker. Oke. Terjemahnya? Siapa yang sudah? Ya, silakan Nesron dibaca. Oke. Benah. Shem Benah. Kenapa menggunakan ah? Bukan, karena ini bukan tempat ya, tetapi menunjukkan feminim, milik Rahel. Ya. Jadi menunjukkan nya, tapi nya adalah feminim. Ini orang ketiga, feminim tunggal ya. Jadi siapa dia? Rahel. Jadi Rahel memanggil nama anaknya atau menamai nama anaknya Yusuf. Sebab Yihyeh Amira. Siapa? Dia berkata akan ada padaku. Bagaimana cara lain menerjemahkan? Yihyehli. Coba di atas, kemarin tabel itu. Aku akan mempunyai. Nah, itu ya cara menerjemahkan Yihyehli.
itu aku akan mempunyai anak akhir, anak laki-laki yang lain. Oke. Nomor 17. Siapa? Arlan? Anak Yosef el Faro ini Abu Beno Tehem Besonam ya. Besonam Wekol Asher Lahem Bahu Israel. Oke. Terjemahnya? Yesus berkata kepada Firaun, lihatlah, bapakku dan saudara-saudaraku laki-laki dan Nasehem dan istri mereka dan anak laki-laki mereka dan anak perempuan mereka dan domba-domba dan semua yang mereka miliki telah datang ke arah Mesir. Wih, bagus ya, dan lengkap sekali. Oke, itu jawaban yang benar. 18. Silakan, Hezron. Abu Tehum Kol Aser Asah Adonai Faro Ulem Israel. Oke. Ra'u Abotanu. Mereka melihat. Ya, siapa mereka? Kita harus tanyakan apakah ini subjek yang cocok atau tidak. Mereka itu siapa? Abota. Abota itu apa? Oke, di dalam kosakata ada? Ini apa? Nenek moyang. Nah, itu dah. Abota itu nenek moyang. Jadi bagaimana? Siapa itu? Nenek moyang siapa? Nah, itu jamak atau tunggal? Jamak. Cocok nggak dengan ini? Cocok. Jadi selalu tanyakan subjeknya. Kalau itu ada kata benda jamak, maka itu cocok sebagai subjek. Jadi nenek moyang mereka, nenek moyang kami, ra'u dari kata ra'ah, ini kal perfect orang ketiga jamak ya. Ra'ah etkol asyah Adonai. Melihat apa? Telah melihat semua yang Tuhan lakukan kepada Firaun. Oke, bagus. Dan kepada Mesir. 19, ayo terakhir. Oh, 20 masih ada. Silakan Yusak Yoksan. Yarati, karena ini vokal pendek jadi yarati. Sorry. Terus? Ahu, oke.
Dia aku adalah Tuhan Allah dan saya telah Oke, stop. Aku adalah. Oke, bagus ya. Anoki Adonai, aku adalah Tuhan Elohika, Allahmu. Ya, ada mu di sini ya. Allahmu. Terus dan saya adalah aku adalah adalah di sini. Ini kata kerja, jadi tidak perlu adalah ya. Aku sendiri, karena di sini ada. Aku sendiri Yared telah turun. Tidak ada yang ya. Aku telah turun atas Gunung Sinai di hari yang besar itu, ya, di hari yang besar itu. Oke. 20 bisa. lama Yasabet Yashabt. Tidak diucap ya. Yashabt. Yasab B Oh, di sini ada tanda nama, sorry, Yashabet. Ya, Yashabet. B Apar. Bat Bat Israel Ki Asu Asunya biasa aja ya. Beene he. Sampai di mana? Oh, di sini. Banaika. Beenehem. Oke. Abedu Elohim Akhiri. Oke, Abedu Elohim. Nah, ini lagi tadi di teks Yesua tadi kata yang dipakai adalah ini, Abedu atau Ibdu, melayani. Ya. Oke. Oke, ada yang lain yang bisa menerjemahkan? Lama. Kata tanya, mengapa? Itu sudah diterjemahkan. Kenapa kamu ragu? Kamu bisa menerjemahkan langsung. Ya. Mengapa ya Syabta engkau duduk dalam debu Bait Israel, perempuan Israel, wahai perempuan Israel, kira-kira begitu ya. Ki Asyu, sebab mereka melakukan Banayika. Mereka itu siapa? Nah, ini subjeknya, karena ini jamak. Tahu dari mana jamak? Nah, ini jamak, ini akhiran jamak ini. Terlalu banyak bulat-bulatan ya. Vokal ini menunjukkan bentuk jamak. Ya, jamak. Jadi anak-anakmu telah melakukan yang baik di mata mereka, dan juga mereka atau tetapi juga mereka melayani Allah lain. Wah, jadi mengapa engkau duduk
Bahwa, nah ini, mengapa engkau duduk dalam debu? Duduk dalam debu itu meratap ya, itu meratap, beapar, ya, duduk dalam debu itu meratap. Ini cara mereka untuk meratapi sesuatu. Jadi mereka melakukan hal yang baik di mata mereka, tapi ternyata mereka menyembah Allah lain atau beribadah kepada alam lain, melayani Allah lain. Oke, terakhir kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umah Soel Adonai Mi Meka Bet Yakub. Oke. Dan apa? Saal? Siapa? Siapa atau apa? Soel ini apa ini? Partisip. Ya. Dan siapa yang bertanya? Adonai Mi Meka. Tuhan Mimeka. Mimeka? Darimu? Bet Yakub. Itu apa artinya? Anak perempuan Yakub. Jadi gimana maksudnya? Siapa yang bertanya? Tuhan daripada mula anak perempuan Yakub. Begitu ya? Atau ini lihat daripadamu? Atau dari mana? Mi Meka. Ini ada apa saja Mi Meka ini? Ada preposisi? Coba buka halaman yang ke-33. Ada preposisi dengan akhiran ganti. Preposisi mi itu akhiran gantinya menjadi apa? Akhiran ganti. Kalau halaman 33 saya lupa. Apel. Ya? Nah, ini. Mana mi? Nah, ada ya mi Meka? Ya. Ada preposisi. Ada preposisi ya? Preposisi dengan akhiran ganti. Jadi dari engkau Bet Yakub. Di sini perlu apa? Adalah. Kenapa? Karena kata benda. Nah, jadi dan siapa yang bertanya? Tuhan daripada mula anak perempuan ya begitu ya. Oke, hari ini kita cukup membahas ini saja. Jadi minggu depan hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan masuk ke Kal Perfect ya. Kal Perfect. Jadi silahkan dibaca-baca dulu ya. Dibaca-baca dulu untuk Kal Perfect ya. Kal Imperfect. Kal Imperfect. Dibaca dulu supaya kita bisa meresponi atau bisa berinteraksi dengan baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Tuhan berkati. Kita akan ucapkan bilangan 6 ayat 26 di dalam bahasa Ibrani. Oke. Atau sudah hafal? Ya, bukan. Ini salam berkat ya, salam berkat. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Yebarekeka Adonai weis mereka. Yaer Adonai panai eleka vihudeka. Yisa Adonai panai eleka wayasem leka shalom. Shalom. Oke.